Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu di video kali ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi akhiruz zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Di video kali ini saya akan menyampaikan sepatah kata ilmu yang saya ketahui yang berjudul tentang bagaimana manusia bertuhan. Nah, sebelum kita mengorek tentang bagaimana manusia bertuhan, sebaiknya kita mengetahui pengertian tentang Tuhan. Pengertian Tuhan yaitu adalah pembahasan tentang spiritualitas, tidak pernah bisa dilepaskan dari pembahasan tentang Tuhan. Hal itu mengingat roh yang dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan roh, merupakan anugerah Tuhan yang dilekatkan dalam diri manusia. Adanya roh atau roh membuat manusia mengenal Tuhan dan dapat merasakan nikmatnya patuh pada sesuatu yang dianggap suci dan luhur. Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata yang mulia dalam bahasa Latin, dan Maulaya Sayyidi dalam bahasa Arab. Kata Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural. Biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta atau jagat raya. Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam pikiran manusia. Dalam struktur manusia, menurut ajaran Islam, Tuhan muncul di mana permainan kata-kata tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Ciri-ciri manusia bertuhan dan perbedaan manusia bertuhan dan manusia tidak bertuhan adalah yang pertama, mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai cara. Dan yang kedua, menyadari bahwa manusia beserta isinya adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, manusia dianugerahi masuk akal dan budi yang dapat diperkembangkan secara maksimal. Dan yang keempat, manusia memiliki batasan yang kadang-kadang suka dijelaskan. Dan yang selanjutnya, perbedaan manusia yang bertuhan dan manusia tak bertuhan. Manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa peri kemanusiaan, rasa keyakinan, dan rasa persaudaraan. Manusia yang tidak bertuhan adalah manusia yang terlalu terbawa oleh nafsu-nafsu atau disebut nafsu pribadi dan watak. Kepercayaan kita terhadap Tuhan tepatnya beragam. Ada yang sangat percaya tentang adanya Tuhan hingga ke dasar jantung, sehingga jika disebutkan namanya, hatinya akan bergetar. Ada juga yang hanya sekedar percaya saja tentang Tuhan mereka, tanpa adanya pemahaman yang benar tentang Tuhan mereka. Jadi dalam manusia bertuhan itu satu kuncinya, yaitu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing.
Adapun pada hakikatnya, spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Namun, tidak semua manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Tidak jarang di antara kita bahkan ada yang mengidap penyakit spiritual. Penyakit spiritual adalah kondisi dari terfragmentasi, terutama dari pusat diri. Sebaliknya, kesejahteraan spiritual atau spiritual health adalah kondisi keutuhan yang terpusat. Jika seorang ingin mengalami kesehatan secara spiritual, sudah sewajarnya ia mengalami kehidupan ini dengan mengambil lokus dalam pusat diri, pusat spiritual, dan pusat hakiki sebenarnya ada dan bersemayam dalam dirinya. Menurut lokus kesadaran manusia terletak di hati. Ia adalah hakikat terdalam kemanusiaan. Sebagai hakikat manusia yang terdalam, hati selalu berada di sisi Tuhan. Demikian juga sebaliknya, Tuhan berada di dalam hati orang-orang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan instinktif materialistis yang berlebihan. Dalam istilah agama disebut dengan hawa nafs. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pancaran rahmat Tuhan, sehingga darinya terpancar energi positif yang kemudian mempengaruhi penilaian dan sikapnya. Di dalam pembahasan ini terdapat ayat cara untuk menggapai cahaya Tuhan yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan. Bagi para pendengar, Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Birul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi